Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, kembali lagi di channel Ibu Fitri. Di video kali ini, Ibu akan membahas tentang materi kelas 3, tema 1, subtema 2 tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Sebelum lanjut videonya, kalian jangan lupa untuk di-subscribe dulu ya. Kemudian share video ini ke teman-teman kalian agar kita bisa sama-sama belajar, oke? Baik, lanjut videonya. Anak-anak, manusia merupakan salah satu makhluk hidup. Manusia memiliki ciri-ciri yang sama dengan makhluk hidup yang lainnya. Salah satu ciri manusia sebagai makhluk hidup adalah mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan manusia terjadi sejak di dalam kandungan. Setelah lahir, pertumbuhan manusia bertambah besar dari bayi hingga dewasa. Setelah dewasa, pertumbuhan manusia berhenti. Namun, perkembangan emosi dan pikiran manusia terus berkembang. Nah, yang pertama, pertumbuhan atau tumbuh artinya bertambahnya ukuran berat badan dan tinggi badan. Pertumbuhan manusia sudah Ibu jelaskan tadi bahwa manusia tumbuh sejak dalam masa kandungan sampai ia dewasa. Pertumbuhan manusia dan akan berhenti saat ia dewasa. Pertumbuhan manusia dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama makanan, kemudian kebiasaan berolahraga, serta gen dari orang tua. Makanan yang baik untuk pertumbuhan yaitu makanan yang bersih, sehat, dan bergizi. Nah, anak-anak, ada beberapa macam makanan sehat dan bergizi, yaitu makanan pokok. Makanan pokok ini terdapat karbohidrat, misalkan seperti nasi, kentang, jagung, roti, ubi-ubian, dan sagu. Kemudian makanan yang kedua yaitu lauk pauk. Lauk pauk ini mengandung protein. Adapun protein itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu protein hewani dan protein nabati. Yang pertama, protein hewani yaitu protein yang berasal dari hewan, contohnya ikan, telur, daging, cumi, dan lain-lain. Kemudian protein yang kedua yaitu protein nabati, yaitu protein yang berasal dari tumbuhan, contohnya seperti tahu, tempe, dan lain-lain. Makanan yang ketiga yaitu sayur-sayuran. Terdapat banyak vitamin yang ada pada sayur-sayuran, yaitu contohnya seperti kangkung, bayam, wortel, buncis, dan masih banyak lagi. Yang keempat, buah-buahan. Nah, buah-buahan juga mengandung banyak vitamin. Contoh, buah apel, anggur, jeruk, pisang, dan lain-lain. Kemudian, makanan yang selanjutnya yaitu susu. Susu merupakan bahan pangan yang paling lengkap dan kandungan gizinya. Dalam susu terdapat kandungan mineral, protein, lemak, dan lain-lain. Makanan berlemak yaitu kandungan lemak banyak terdapat pada ikan, susu, keju, daging, minyak kelapa, minyak zaitun, kacang, alpukat, yogurt, coklat, dan telur. Anak-anak, selanjutnya kita membahas tentang perkembangan manusia. Sudah Ibu jelaskan tadi bahwa perkembangan adalah perubahan kecakapan, kematangan fisik, emosi, dan pikiran menuju kedewasaan. Pertumbuhan manusia akan berhenti saat ia dewasa, namun pada perkembangan emosi dan pikiran manusia akan terus berkembang dan selalu berkembang. Kemudian fase-fase pertumbuhan dan perkembangan manusia, yaitu sejak bayi, kemudian berkembang menjadi anak-anak atau balita, kemudian jadi anak-anak umur 6-10 tahun, kemudian menjadi remaja, kemudian dewasa, dan selanjutnya yang terakhir yaitu lansia atau manula.
Selanjutnya yaitu Ibu akan membahas tentang sila kedua Pancasila. Sebelumnya pada subtema pertama kita sudah membahas tentang sila Pancasila yang pertama. Nah, di subtema kedua ini kita membahas tentang sila Pancasila yang kedua, yaitu berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kita harus mempunyai sikap saling menghormati antar sesama, termasuk pengamalan pada sila kedua Pancasila. Simbol sila kedua Pancasila adalah rantai. Nah, lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, sehingga kita harus saling menghormati, saling menyayangi, dan juga memperlakukan manusia lainnya dengan baik. Contoh sikapnya yaitu misalkan pada cara kita berdoa, setiap agama yang berbeda-beda kita harus menghargai perbedaan tersebut. Nah, contoh yang pertama, berdoa dengan cara Islam. Kemudian berikut contoh berdoa dengan cara Kristen. Kemudian contoh yang ketiga, berdoa dengan cara Katolik. Kemudian yang keempat, berdoa dengan cara Hindu. Kemudian yang kelima, berdoa dengan cara Buddha. Kemudian yang keenam, berdoa dengan cara Konghucu. Nah, dari perbedaan cara berdoa tersebut, kita sebagai manusia harus tetap saling menghargai perbedaan tersebut, karena kita harus mencerminkan sikap kita sesuai dengan sila kedua Pancasila. Nah, baik anak-anak, cukup sudah materi kita tentang subtema 2 tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Kalian simak dengan baik dan pelajari dengan baik. Jangan lupa kalian untuk share ke teman-teman kalian agar sama-sama dapat mengetahui pertumbuhan dan perkembangan manusia. Baik, Ibu akhiri. Sebelumnya kalian jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih. Selanjutnya tunggu video Ibu selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.